Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Untuk mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Harga bawang merah terjun bebas. Penurunan harga ini menjadi keluhan utama kalangan petani di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Anjloknya harga ini menyebabkan penjualan melemah dan petani bawang terus-menerus merugi. Liputannya untuk Anda. Harga bawang merah terjun bebas mencapai Rp8.000 per kilogram. Sejumlah petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur merugi lantaran biaya cocok tanam tidak sebanding harga jual bawang merah di pasaran. Anjloknya harga bawang merah di pasaran selain disebabkan musim panen raya di sejumlah wilayah, bersamaan juga dikarenakan bertambah luasnya lahan pertanian cocok tanam bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya itu, penyebab anjlok harga bawang merah di Kabupaten Nganjuk juga disebabkan masa panen raya bersamaan di 5 kecamatan yang merupakan penghasil bawang merah terluas di Kabupaten Nganjuk. Menurut Asosiasi Bawang Merah Kabupaten Nganjuk, kondisi bawang merah panennya sangat melimpah, namun harganya anjlok. Hal tersebut dirasakan petani belum adanya upaya pemerintah untuk mendongkrak harga bawang merah yang layak. Akad selaku Ketua Asosiasi Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk mengatakan penyebab anjloknya harga bawang merah yaitu kebersamaan jadwal tanam. Saat ini kondisi panen bawang merah di Kabupaten Nganjuk sangatlah melimpah dan pada dasarnya harga sangat jatuh. Hal ini sangat dirasakan oleh petani secara umum karena belum adanya upaya-upaya pemerintah di dalam hal mendongkrak harga ini agar bisa mendapatkan suatu keuntungan yang layak. Apa sih Pak penyebabnya Pak? Di antaranya adalah kebersamaan jadwal tanam yang akhirnya sudah merupakan hukum pasar bahwa di situ ada stok terlalu banyak, otomatis antara supply dan demand tidak berimbang. Sementara harga bawang merah di petani di Kabupaten Nganjuk saat ini di kisaran 8 hingga Rp9.000 per kilogram. Harga tersebut belum dikurangi ongkos panen dan pembersihan.
Di Kabupaten Nganjuk pada bulan Agustus hingga September saat ini luasan masa panen bawang merah mencapai 5.000 hingga 6.000 hektar. Para petani bawang merah berharap ada upaya pemerintah melakukan penyerapan untuk mendongkrak harga bawang yang mengancam para petani saat ini. Sementara menanggapi terjadinya gejolak di petani terkait anjloknya harga bawang merah di pasaran, pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian telah melakukan upaya memberikan jalan terbaik untuk petani, namun upaya ini masih belum menemukan solusi. Upaya memberikan solusi pada petani bawang merah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menjelaskan, pihaknya telah berupaya membantu pemasaran, namun upaya ini gagal karena harga bawang merah di petani dan di pasar selisihnya tidak beda jauh sehingga tidak seimbang dengan biaya transportasi. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk berharap anjloknya harga bawang merah yang saat ini disebabkan karena jadwal tanam dan panen bersamaan, kedepannya untuk petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk untuk bisa merubah jadwal tanam dan panen untuk tidak bersamaan. Memang masalah harga itu tidak lepas dari produksi, ya, hukum pasar. Kalau stok melimpah sementara permintaan tidak bertambah, tentu turun. Yang terjadi seperti itu. Jadi di Nganjuk ini bukan juga di daerah-daerah yang lain karena musimnya juga bagus untuk bawang merah. Kemarin jadwal tanamnya bersamaan. Ya, sebelumnya ada jeda waktu antara Bilangan, Bagor, kemudian Rejoso itu kurang lebih 1 bulan sebelumnya, termasuk juga setelah itu baru daerah timur. Nah, ini yang terjadi bersamaan. Kalau untuk jangka pendek, Pak Bupati juga sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, ya. Kemudian juga kemarin diupayakan untuk pengiriman bawang merah ke pasar induk di Tangerang, tapi masalahnya sama, harganya ternyata tidak bisa, hanya tidak untung malah rugi, sehingga hal itu tidak dapat dilaksanakan. Hingga saat ini sesuai data dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, panen raya bawang merah di Kabupaten Nganjuk luasannya mencapai 6.000 hektar, yang diperkirakan masa panen bawang merah mencapai 18.000 ton. Dari Kabupaten Nganjuk, Yan ATV melaporkan. Kamar Dagang Jawa Timur atau Kadati Jatim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Surabaya. Dalam upaya guna memajukan sektor UMKM, Kadati Jatim lakukan berbagai pendampingan dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para pelaku UMKM di Kota Pahlawan dengan jumlah UMKM yang sebanyak mungkin. Seperti apa saja upaya yang dilakukan bagi pelaku UMKM? Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu peran utama Kepala Kadin Jatim adalah menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan bertukar informasi. Kamar dagang ini menyediakan ruang bagi UMKM untuk mengadakan pertemuan bisnis, seminar, dan workshop yang membantu para pelaku UMKM meningkatkan pengetahuan mereka dalam mengelola bisnis dan produknya yang lebih berkualitas. Kepala Kadin Jatim juga berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Kamar dagang ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan akses ke pasar, memfasilitasi pembuatan perizinan usaha, dan memperjuangkan kepentingan UMKM di berbagai tingkatan. Mereka juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga pembiayaan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM. Salah satu program yang dijalankan oleh Kepala Kadin Jatim untuk mendukung UMKM adalah dengan program pelatihan dan pembinaan. Kamar dagang ini menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan manajemen bisnis, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk. Kadin Jawa Timur kan mempunyai kadin kota kabupaten. Di setiap kota kabupaten di Jawa Timur ada kadinnya. Nah, terkait dengan UMKM, Kadin Jawa Timur punya yang namanya program, itu pendamping UMKM. Setiap kota kabupaten ada pendamping UMKM yang sudah dilatih oleh Kadin Institut. Kadin Institut melatih
pendamping-pendamping dengan standar dan kemampuan sebagai pendamping dan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Setelah itu Kadin Jawa Timur melatih juga yang namanya pemeriksa produk IKM atau biasanya kurasi. Nah ini juga dilatih, standar ini yang kita latih, kita uji kompetensinya sebagai pemeriksa produk IKM. Masing-masing kota kabupaten ada 4 sebagai kurasi. Sertifikatnya dari BNSP. Nah, ini yang jalan di setiap kota kabupaten. Tim-tim ini yang jalan. Nah, untuk kurasi pemeriksa produk UKM ini kita pakai standarnya memang standar yang sudah ekspor, artinya produk-produk yang kita ukurannya ekspor, tapi ekspor ini hanya sebagai legalitasnya. Melalui program ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola bisnis dan melakukan inovasi, seperti yang dikeluhkan salah seorang pengusaha UMKM yang mengcover semua produk UMKM dari berbagai jenis makanan dan minuman di sentra oleh-oleh Pasar Genteng, Surabaya. Ia mengatakan dan berharap akan peran Kadin untuk memberikan bantuan secara finansial dan material dengan pembelajaran pemasaran digital. Mengingat selama ini keberadaan pasar semakin menurun daya belinya akibat ketatnya pemasaran online. Kira-kira kendalanya selama ini apa, Mbak? Tokonya pasarnya kurang ramai sekarang. Jatuh dari sejak COVID itu sampai sekarang belum kembali normal. Selain penyebabnya dengan COVID, dampaknya terhadap pelaku UMKM menurut jenengan seperti apa? Dampaknya ya banyak barang yang rusak biasanya. Terus produksi juga jauh lebih menurun. Kalau sekarang ini kan lebih ke online ya, jadi harapan saya supaya pasar-pasar yang kecil kayak gini ini juga dibuat online gitu loh, tapi dikelola oleh pemerintah. Jadi nggak ketinggalan sama yang toko online yang besar-besar gitu. Selain itu, Kepala Kadin Jatim juga membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka. Kamar dagang ini berperan sebagai promotor dan memfasilitasi pelaku UMKM dan pengrajin ekraf untuk mengikuti pameran atau basar yang diadakan di Surabaya. Dengan ini, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka. Kepala Kadin Jatim juga berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan mitra bisnis potensial melalui berbagai kegiatan networking. Kamar Dagang menyelenggarakan pertemuan bisnis dan forum diskusi yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memperluas jaringan mereka, menjalin kerjasama, dan mencari peluang baru. Dalam menjalankan perannya, Kepala Kadin Jatim selalu berusaha untuk menjadi mitra yang terpercaya bagi pelaku UMKM. Mereka mendengarkan masukan dan kebutuhan dari para pelaku UMKM dan berupaya untuk memberikan solusi yang sesuai. Kamar dagang ini juga mempromosikan dan mendukung produk-produk UMKM agar semakin dikenal oleh masyarakat luas dengan kualitas ekspor. Hal ini mendapatkan respon positif dari salah seorang wisatawan yang sedang berkunjung ke pusat oleh-oleh produk UMKM di Pasar Genteng. Menurutnya produk UMKM dan ekraf sangat berkualitas dan mampu bersaing dengan produk lain baik secara kualitas maupun packaging serta harga. Menurut saya kualitas untuk barang-barang UMKM kalau di Surabaya itu biasanya kan di Pasar Genteng ya. Biasanya dari segi rasa dulu baru kemasan. Soalnya kalau kemasannya bagus tapi kalau rasanya nggak enak orang Surabaya biasanya nggak suka. Jadi memang rasa dulu baru nanti yang lain-lain mengikuti. Itu aja. Sama harga biasanya kalau terjangkau ya orang Surabaya itu pasti suka, pasti beli lagi terus-menerus. Dalam era pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Surabaya, peran Kepala Kadin Jatim sebagai garda terdepan dalam memajukan sektor UMKM sangatlah penting. Dengan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Kamar Dagang ini, diharapkan UMKM di Surabaya dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat. Dari Kota Surabaya, Dodi Kelompok 2 melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Wali Kota Malang melepas atlet Kota Malang yang akan berlaga dalam Porprov Jawa Timur. Sebanyak 674 atlet berangkat menuju ke Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Liputannya untuk Anda. Wali Kota Malang melepas atlet Kota Malang yang akan berlaga dalam Porprov Jawa Timur. Sebanyak 674 atlet berangkat menuju ke Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pelepasan 674 atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Jawa Timur berlangsung di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Pelepasan atlet Porprov ini ditandai dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Wali Kota Haji Sutiaji secara resmi melepas atlet Porprov Kota Malang dengan ditandai pemakaian atribut atlet. Kota Malang sendiri mentargetkan posisi runner-up perolehan medali pada Porprov ke-8 Jawa Timur tahun 2023. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam arahannya menghimbau para atlet dari masing-masing cabur untuk tampil maksimal di ajang tersebut sehingga mampu meraih medali dan mengharumkan nama Kota Malang. Tentu harapannya tahun ini mempertahankan rata seperti yang tahun yang dulu, yang walaupun sesungguhnya tahun yang dulu itu tidak merata ya, karena dipompa oleh Den ya kemarin ya, Den itu ke-15, dan saya mudah-mudahan ke depannya agak merata. Kalau itu ditambah berarti mungkin saya kira strategi yang ingin merebut posisi kita itu tuan rumah jelas. Selama ini tuan rumah memang dengan kita kejar-kejaran. Pernah kita kalah dengan Kediri juga. Jadi sebenarnya Sidoarjo, Kediri sama Malang ini kejar-kejaran di ranking yang ke-2. Tentu karena tidak mungkin ranking pertama ya, karena Surabaya yang sudah luar biasa. Jadi kita membandingkan ya, kalau bisa seperti Surabaya. Tapi Surabaya itu dananya memang APBD-nya kan 3-4 kali lipat dibanding Kota Malang. Sana 7-8 triliun, kita kan hanya 2. Ketua KONI Kota Malang Joni Sujatmoko mengatakan bahwa untuk atlet yang dilepas sebanyak 674 atlet dan 174 pelatih dan ofisial, Kota Malang mentargetkan posisi runner-up dalam ajang tersebut. Mengawal target kita yang runner-up ini sesuatu yang tidak mudah ya, karena dulu itu dari dance yang 15 medali emas itu kita hanya berjarak 3 medali emas dari Sidoarjo. Nah sekarang ada regulasi yang tidak memungkinkan 15 emas itu di dance kita bisa dapatkan, karena ada pembatasan hanya bisa ikut di 5 nomor. Jadi kalau kita raih semua itu ya 5 medali emas untuk di dance, tapi tidak ada masalah. Kita persiapkan, kita targetkan itu emas ada 76 emas. Terus kalau tahun kemarin 70, sekarang 76. Peraiannya medali emas itu tahun Porprov 7 itu 70. Sekarang kita targetkan optimis 76 ya. Kalau dari cabur itu sampai 100 lebih. Tapi kami pilih lagi yang benar-benar optimis, itu ada 76 medali emas. Kota Malang akan bertanding di 49 cabang olahraga pada ajang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 8 yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto Kota Kabupaten, dan Kabupaten Jombang yang akan dimulai pada 9 September hingga 16 September mendatang. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Operasi Zebra Semeru 2023 secara serentak mulai digelar hari ini 4 September 2023 khusus di wilayah Kota Batu. Penerapan operasi Zebra nantinya akan memaksimalkan penggunaan e-tilang
baik melalui CCTV maupun ponsel, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi lalu lintas. Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan. Kepolisian Republik Indonesia Polri melalui Korlantas akan memulai pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan operasi tersebut digelar selama 2 pekan terhitung sejak Senin 4 September sampai dengan 17 September mendatang. Sebagai tanda dimulainya Operasi Zebra, Polres Batu menggelar apel yang dilaksanakan bersama sejumlah elemen terkait, yakni Dishub, TNI, Satpol PP, hingga Kejaksaan. Apel yang digelar di Mako Polres Batu pada Senin pagi itu dipimpin langsung oleh Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin. Kasat Lantas Polres Batu AKP Lia Ambarwati mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat 7 prioritas pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan baik secara ETLE atau langsung melalui teguran. Di antaranya adalah menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara ranmor di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI, mengkonsumsi alkohol saat berkendara, melawan arus dan melebihi kecepatan, serta tidak menggunakan safety belt untuk pengendara roda 4. Pihaknya juga akan memaksimalkan penerapan tilang elektronik baik melalui CCTV, ponsel hingga mobile team hunter. Meski demikian, penindakan secara manual serta teguran juga masih akan diterapkan, mengingat keterbatasan jangkauan karena jumlah e-tilang yang ada di Surabaya belum menyeluruh di setiap sudut kota. Sementara itu, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin mengungkapkan bahwa Operasi Zebra Semeru 2023 digelar bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam berlalu lintas. Secara umum, pelaksanaan kegiatan Operasi Zebra Semeru 2023 ini diselenggarakan selama 14 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17. Kemudian untuk pola kegiatannya, kegiatan preventif maupun penegakan hukum. Untuk kegiatan pelaksanaan Operasi Zebra ini memang dilaksanakan menjelang adanya pemilu 2024 yang akan dilaksanakan, sehingga paling tidak kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan ini bisa menciptakan situasi kamtipmas khususnya lalu lintas khususnya di Kota Batu, sehingga pada pelaksanaan nanti kegiatan pemilu, agenda-agenda tahapan pemilu yang dilaksanakan khususnya yang menggunakan jalan raya, ya, apakah itu kegiatan kampanye, ya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, ini bisa lebih tertib, aman, dan tentunya harapan kita lancar sesuai dengan keselamatan yang kita harapkan. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin pasti. Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif.
bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dalam membantu pengendalian pencemaran air sungai akibat sampah, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang bersama masyarakat gelar bersih-bersih sungai dari sampah. Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang bersama Polri dan pemerintah daerah serta komponen masyarakat membersihkan sungai dari sampah. Program Kali Bersih di Kabupaten diawali dari Sungai Metro yang berada di wilayah Desa Jatisari, Pakisaji, Kabupaten Malang pada Selasa 5 September 2023. Kegiatan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-78 TNI Angkatan Laut merupakan program dalam membantu pengendalian pencemaran air sungai, terutama yang diakibatkan sampah. Bersih-bersih sungai tersebut merupakan wujud kepedulian TNI, khususnya prajurit Pangkalan Angkatan Laut Malang, terhadap lingkungan sekitar dalam rangka mendukung program Kali Bersih Nasional. Selain itu juga merupakan bentuk antisipasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dari pencemaran air sungai dari sampah. Komandan Lanal Malang Kolonel Laut Dewi Lestari dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan bersih-bersih bersama warga tersebut merupakan salah satu program dari TNI Angkatan Laut dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-78. Menurut Dewi, kegiatan yang diawali TNI Angkatan Laut bersama komponen masyarakat dan Pemkab Malang diharapkan masyarakat di sekitar bisa lebih peduli terhadap sungai. Karena sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi kebutuhan hidup manusia. Namun kualitas air cenderung menurun akibat beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan masyarakat di sepanjang aliran sungai. Pada hari ini melaksanakan kegiatan program Kali Bersih dalam rangka memperingati Hari TNI Angkatan Laut yang ke-78 yang tepatnya pada tanggal 10 September nanti TNI Angkatan Laut berulang tahun. Harapannya dengan kegiatan ini kita bisa menggugah dari masyarakat di sekitar Kali Metro ini untuk bisa lebih peduli kepada lingkungan, khususnya kebersihan di Sungai Metro ini, sehingga tidak berdampak kepada pencemaran yang akan kembali kepada kita sendiri. Kita harap secara berkesinambungan Desa Pakisaji ini, terutama Sungai Metro ini, tadi kami juga sudah laporkan kepada Bapak Wakil Bupati untuk bisa bersama-sama dengan Lanal Malang bareng-bareng untuk menjaga lingkungan atau kebersihan di sini dan bisa membawa tempat ini menjadi edukasi bagi masyarakat maupun kepada anak-anak calon generasi berikutnya yang akan menikmati daerah ini. Demikian harapan kita. Sementara itu, Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto memberikan apresiasi kegiatan yang dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang bersama komponen masyarakat dengan membersihkan sampah di lingkungan Sungai Metro. Ini luar biasa, artinya sebuah edukasi yang dilakukan oleh Lanal Malang dalam rangka untuk bersih-bersih sungai di lingkungan Metro dengan harapan bagaimana penggeliat lingkungan ini juga meneruskan. Nah, kita lihat sebenarnya kelestarian sungai kita ini kan sudah lingkungannya ini sudah mulai sedikit tidak terlalu bagus. Maka bagaimana ini kita mengembalikan bagi warga masyarakat juga ikut bersama-sama menjaga lingkungan sungai ini tetap bersih lestari. Mulai membuang sampah, kemudian membuang kotoran, membuang lain-lain itu tidak boleh dibuang ke sungai, karena Sungai Metro ini kan dari hulu sampai di hulunya ini kan masih dipergunakan. Satu diantaranya untuk bendungan, kepentingan bendungan, yang kedua dipergunakan untuk perairan, sehingga pada saat proses pencemaran ini kan mesti akan berpengaruh terhadap kebutuhan pangan kita. Langkah ini juga bisa menjadi edukasi bagi pegiat lingkungan dan masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kelestarian sungai dari berbagai sampah.
Untuk Sungai Metro sendiri dari hulu hingga hilir masih dipergunakan untuk kepentingan bendungan dan pengairan pertanian. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Selekta terus berbenah untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung. Seperti halnya saat ini, sejumlah wahana dan akses menuju Selekta dilakukan perbaikan dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan di akhir tahun mendatang. Selekta terus berbenah untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung. Seperti halnya saat ini, sejumlah wahana dan akses menuju Selekta dilakukan perbaikan dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan di akhir tahun mendatang. Dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan di akhir tahun mendatang, pengelola wisata Selekta lakukan perbaikan akses hingga sejumlah wahana. Adapun akses yang dilakukan perbaikan yakni jalan menuju lokasi parkir dan pintu masuk Selekta. Sedangkan untuk wahana, perbaikan dilakukan pada kolam ikan yang menjadi ikon khas wisata Selekta. Direktur Selekta Pramono menjelaskan pihaknya memanfaatkan minimnya pengunjung sekarang ini untuk berbenah, sehingga nanti saat musim libur tiba, para pengunjung akan merasa nyaman saat berwisata di Selekta. Jadi kebetulan untuk bulan ini, di bulan Agustus ini kan biasanya seperti tahun-tahun yang lalu itu tingkat kunjungan untuk ke Selekta ini agak menurun. Jadi lah itu kita berikan kesempatan ini untuk renovasi atau perbaikan di sisi di luar dari Taman Rekreasi ini. Itu yang pertama itu seperti bisa dilihat ini penggantian di jalan utama yang Taman Rekreasi ini kita ganti dengan konblok paving itu supaya lebih terasa heritage lah untuk Selekta yang memang kita melestarikan dari peninggalan dulu yang untuk bangunannya kolonial. Jadi secara bertahap kita kembalikan untuk sesuai dengan awal kejadiannya itu kolonial. Artinya renovasi ini dilakukan untuk memanjakan wisatawan dengan konsep heritage begitu ya Pak? Ya, tentu itu tujuan kami, tujuan utama untuk memanjakan para wisatawan supaya lebih nyaman untuk berkunjung di Selekta ini. Tentu di sisi lain kita juga pertimbangan dari segi perawatan. Kalau jalan kita pakai aspal, kemudian yang sekarang jadi paving ini tentu akan sangat berbeda nanti dari pembiayaan untuk perawatannya akan lebih hemat. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak.
penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Terkait dengan adanya wacana tiap TPA per kecamatan di Kota Batu, DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan pada bagian aset, di mana hal ini yang dapat menentukan mana saja aset yang dapat digunakan. Terkait dengan adanya wacana tiap TPA per kecamatan di Kota Batu, DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa pihaknya akan menyerahkan pada bidang aset, di mana hal ini yang dapat menentukan mana saja aset yang dapat digunakan. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menjelaskan bahwa DPRD sendiri akan menyiapkan anggaran apabila dibutuhkan, apalagi ini merupakan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan sampah. Apalagi permasalahan sampah sendiri telah merugikan masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan Kota Batu sebagai yang menjadi kota wisata. Asmadi sendiri mencontohkan yaitu pengolahan sampah yang ada di TPA jauh, yang mana sampahnya diolah menjadi pupuk. Hal inilah yang diinginkan oleh DPRD Kota Batu untuk juga dapat diterapkan di Kota Batu. Asmadi sendiri menyampaikan bahwa bila di Dau bisa, seharusnya di Kota Batu juga bisa menerapkan hal tersebut. Hal ini tergantung keinginan bersama. Oleh karena itu, DPRD Kota Batu selalu mendorong realisasi anggaran, tetapi DPRD sendiri hanya mendorong yang melaksanakan yaitu pihak dinas. Untuk itulah dibutuhkan kerjasama tim untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk itu DPRD menyampaikan bahwa ada pembelajaran yang baik dengan adanya penutupan TPA Telegu, di mana akan ada kesadaran dari seluruh pihak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan sampah. Kalau masalah TPA setiap kecamatan harus ada, kan masyarakatnya pada asetnya yang benar-benar bisa kita pakai. Yang penting kan aset. Kita misalnya berkaitan dengan itu minta anggaran, yuk kita siapkan anggaran yang itu benar-benar untuk mengurangi sampah, bantu kota wisata sampai kayak mau nulah, merugikan masyarakat, tahu kayak mau malam. Aku seandainya punya tempat di Teluk Bengkulu protes, kan mau mambu terus. Ini contohnya nih Dau, kalau TPA pengelola sampah ya mambu. Malah tidak warung tani loh. Iya. Bukan mambu. Jualan pupuk itu Pak di sana. Nah, itu jadi pupuk. Aku pengen kayak ngono iku. Kita mangantang. Lawang Dau aja bisa, Batu gak iso. Tergantung kemauan daripada ya kita bersama lah, pemerintah. Makanya DPRD selalu mendorong masalah sisi anggaran. Kan DPRD mendorong, tapi dinasnya gak jalan. Kita hanya sekedar anggaran norokan ngono. Jadi tim kerjasama tim lah kemarin kok ini. Gak bisa jalan hanya satu perseorangan, satu instansi, gak didukung dengan saya yang lain kan. Nah, makanya dengan adanya TPA atau kemarin yang ditutup warga ini pembelajaran sangat baik menurut saya. Karena apa? Nanti ini sudah mulai bergerak. Waduh, pengusaha mulai hotel restoran mulai mikir. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Adi melaporkan. Adanya Balai Uji Kir Kota Batu disambut antusias warga. Hal ini dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji di Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu dalam masa percobaan pengoperasiannya. Adanya Balai Uji Kir Kota Batu disambut antusias warga. Hal ini dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji di Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu dalam masa percobaan pengoperasiannya. Kepala UPT Balai Uji Kendaraan Bermotor Kota Batu, Gadis Dewi Primandasari, menjelaskan bahwa dalam masa percobaan saat ini, jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir di tempat ini setiap hari terus bertambah.
mulai dari 5 kendaraan menjadi 10 kendaraan dan terus meningkat sampai dengan terakhir yaitu berjumlah 30 sampai dengan 35 kendaraan yang melaksanakan kegiatan ujikir dalam satu hari di tempat ini. Tetapi ke depan akan ada penyesuaian kembali, khususnya terkait dengan kuota maksimal kendaraan yang bisa melaksanakan ujikir di tempat ini. Kepala UPT Balai Ujikir menyampaikan bahwa akan ada batasan maksimal 50 kendaraan yang disediakan, di mana hal ini dilihat dan dihitung dari operasional Balai Ujikir Kota Batu. Dari kemarin kita terus bertambah-tambah terus ya Mas ya. Kita terus bertambah dari 5, 10, 15, 20, 25, 30. Terakhir berapa? Terakhir 35 kendaraan satu hari. Berarti kemungkinan kedepannya juga akan segitu ya? Tapi ke depan ada, maksudnya kalau misalnya ada kuotanya enggak satu hari untuk balai ujikirnya nanti kalau ke depan? Insya Allah nanti ada kuotanya. Kita batasi sampai 50 karena tergantung sekarang kan operasional juga. Menghitung operasional juga kan Mas. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Adivi melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 6 September 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Macam